Oke, selamat datang. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Setelah terkena sinar matahari pagi, tubuh saya merasa kembali fresh. Oke. Oke, sebelumnya kira-kira apa nih yang membuat kamu datang ke sini dan juga sebenarnya apa yang kamu inginkan ketika sesi konseling ini berakhir nantinya? Ya, alasan saya datang ke sini mungkin yang pertama saya merasa bingung terkait jenjang karir ke depan saya, terutama saya mahasiswa komunikasi. eh, Banyak tekanan-tekanan dari orang tua dan teman-teman eh, teman-teman bermain saya dulu, karena mereka sudah memiliki karir masing-masing tanpa harus menjalankan kuliah, dunia perkuliahan, namun mereka sudah bisa sukses di usia 21 ini. Oke. Dan harapan saya semoga saya bisa meluruskan kembali jalan menuju karir saya harus ke bagaimana, seperti apa, dan tujuan saya apa. Baik, jadi kalau saya tangkap, kamu datang ke sini itu karena ada kebingungan ataupun keresahan ya seputar karir kedepannya yang ingin kamu gapai gitu. Apa sih sebenarnya karir ke depan tuh gimana gitu. Oke. Nah, saya sangat senang tentunya kamu sudah mengambil langkah untuk hadir di sini. Itu juga bukan hal kecil karena ini juga sebuah keberanian gitu ya. Kamu ingin berkonsultasi terkait karir kamu ke depannya. Lalu apa yang bermakna bagimu? Tapi saya akan menemani gitu ya. Kamu menggali tentang diri kamu sendiri, dari mulai apa yang bermakna tadi, apa yang bermakna bagimu, lalu kemudian apa yang membuatmu bersemangat, lalu arah kemana sih yang kamu inginkan untuk melangkah nanti. Oke. Apakah kamu nyaman dengan alur seperti ini? Kita ngobrol langsung aja gitu, ketika kamu menjawab saya langsung menjawab kembali. Oke. Aman? Aman. Oke, langsung aja ya ke sesi konselingnya. Coba sekarang kamu sebutkan pikiran ataupun keyakinan apa yang paling sering muncul saat kamu memikirkan karir. Yang pertama bingung, terus dimulai dari mana. Yang ketiga harus bagaimana, seperti itu. Lalu kemudian apakah kamu merasa terjebak dalam keyakinanmu itu? Dari mana pikiran itu berasal? Wah, jujur saya merasa terjebak sih. Ya, awal mula pikiran itunya dari diri saya sendiri. Saya sudah mengetahui bahwa saya merasa kebingungan harus bagaimana, cuman saya tidak bisa melakukan apapun. Ya, entah itu karena diri saya yang malas untuk memperbaiki kesalahan saya, entah apapun itu saya juga tidak tahu. Cuman saya juga terjebak di dalam pikiran-pikiran itu. Lalu kemudian seberapa besar sih pengaruh ekspektasi keluarga, teman, ataupun masyarakat dalam menentukan pilihan karirmu nanti? Sebenarnya saya sudah sadar gitu kalau misalkan orang-orang tuh tidak terlalu memikirkan diri saya sendiri gitu, entah karir saya, kehidupan saya, atau apapun. Namun ketika saya melihat orang-orang yang sukses di usia 21 seperti saya, apalagi teman-teman bermain saya dulu, ada keresahan dan juga tekanan kepada diri saya. Kenapa orang lain bisa seperti itu gitu, sukses di usia muda, cuman kok saya masih gini-gini aja. Dan ya orang tua pun ya mereka sepertinya khawatir kepada saya, karena di usia saya yang seperti ini melihat orang lain sukses, mungkin ada rasa sedih anaknya yang usia 21 ini tidak bisa berbuat apapun. Bahkan saya masih meminta uang ke orang tua yang seharusnya saya sudah bisa mendapatkan penghasilan sendiri. Oke. Nah, lalu kemudian apa jenis pekerjaan yang menurutmu akan membuat hidupmu itu bermakna? Oke,
jenis pekerjaan yang walaupun ini melenceng dari jurusan saya, cuman angan-angan saya ingin menjadi petani di desa, menggunakan teknologi-teknologi terbarukan di zaman sekarang. Karena menurut saya bertani itu yang merupakan pekerjaan yang tidak akan lekang oleh zaman lah, karena bahan baku hasil bumi pasti harus ada seperti kebutuhan primer, karena itu kan yang dimakan oleh manusia dan pasti harus ada. Oke. Jika uang bukan masalah, pekerjaan seperti apa yang kamu inginkan dan kamu lakukan setiap hari? Jika uang bukan masalah, ya selayaknya lelaki lah, hobi yang bisa menghasilkan. Ya saya ingin naik gunung setiap hari dan dibayar lah kalau bisa. Nah, apakah kamu percaya bahwa pekerjaan bisa menjadi sumber kebahagiaan dan kepuasan batin? Kalau menurut saya ya percaya, karena dari hasil bekerja akan menghasilkan uang dan uang tersebut bisa menjadi kebahagiaan untuk kita. Oke, aktivitas atau bidang apa yang membuatmu merasa hidup atau bersemangat? Membuat saya hidup dan bersemangat, traveling sih. Iya, ya bermain kesana kemari, mencari pengalaman baru, mencoba hal-hal baru, mengetahui satu tempat yang belum kita tahu, seperti itu ya. Saya merasa bermakna gitu, soalnya saya juga merasa lepas gitu dari pikiran-pikiran yang tadi saya sebutkan. Oke, lalu kemudian seberapa penting bagimu untuk menyukai pekerjaan yang kamu lakukan? Wah, kalau misalkan menyukai pekerjaan ya kita harus penuh hati lah. Ya, kita harus totalitas dengan apa yang kita kerjakan juga. Karena ya kalau kita tidak sepenuh hatinya pasti banyak tekanan-tekanan membuat kita tidak nyaman. Ya, pikiran kita yang akan menghancurkan kita sendiri. Jadi harus totalitas 100%. Oke. Lalu kemudian apa alasan utamamu saat memilih jurusan ataupun karir tertentu? Oke, kalau misalkan sekarang ya alasan saya memilih jurusan saat ini karena dulu waktu SMP, SMA saya merasa apa ya sebutnya, pendiam teh, lugu lah seperti itu. Jadi apa ya namanya teh, bahan bulian. Saya dulu bahan bulian. Saya bahan bulian karena saya terlalu banyak diam, tidak bisa berkomunikasi dengan lancar. Ya akhirnya saya ingin mencoba memperbaiki itu, masuk ke dunia komunikasi ini, dan ya alhamdulillah sekarang saya sudah bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan saya di masa lalu. Seperti itu alasan saya masuk. Lalu kemudian sejauh mana faktor gaji dan kestabilan pekerjaan mempengaruhi keputusan karirmu ke depannya? Sejauh mana ya? Ya di dunia sekarang, utama di Indonesia, karena semua bahan baku naiknya sangat penting lah. Ya minimal ya kalau bisanya di atas UMR lah. Oke, apakah kamu bersedia menjalani pekerjaan yang tidak terlalu kamu sukai, namun pekerjaan tersebut menawarkan penghasilan yang baik? Wah, tentu sangat suka lah. Semua orang juga melihat hasilnya. Kalau misalkan prosesnya mah ya tidak perlu dilihatkan lah. Kita jalani aja prosesnya, yang penting hasilnya. Karena saya juga suka hal baru sih betul. Oke. Lalu menurutmu apakah mungkin menggabungkan pekerjaan yang stabil dengan minat pribadi? Maksudnya gimana? Jadi apakah mungkin menggabungkan pekerjaan yang stabil, entah itu dari gajinya, lalu kemudian pekerjaannya dengan minat pribadi, kayak tadi traveling dan lain sebagainya? Ya kalau menurut saya mungkin saja ya, melihat dari, tapi yang harus diperkuat itu ya pekerjaan yang stabil dulu. Kalau misalkan ya pekerjaan yang stabil tersebut memungkinkan kita untuk melakukan pekerjaan yang kita minati, ya pasti saya akan lakukan. Cuman kalau misalkan tidak bisa, ya fokus di pekerjaan yang stabil aja. Oke. Lalu bagaimana kamu menghadapi kenyataan kalau misalkan pekerjaan yang menjadi impianmu itu sulit dicapai ataupun tidak tersedia?
atau sulit dicapai Oh. pekerjaan impian kamu? Pekerjaan impian saya sulit dicapai. Nah, kalau begitu ya saya membuka lapangan pekerjaan baru. Saya membuat pekerjaan yang saya minati. Tidak perlu saya mengikuti orang lain, tapi saya menciptakan. Oke. Selanjutnya, tantangan asumsi lama dan buka ruang untuk perspektif baru yang lebih sehat dan juga terbuka terhadap kemungkinan. Nah, ini akan berbicara mengenai itu. Lalu, apakah ada keyakinan lain untuk melihat situasi saat ini? Dari tadi kan minat ke pekerjaannya udah tahu nih mau kemana. Nah, apakah ada keyakinan lain untuk melihat situasi saat ini, saat Indonesia saat ini? Oh, keyakinan lain ya. Ya, sepertinya ada sih. Gimana ya, kalau misalkan filosofi hidup saya sih mengalir seperti air ya. Jadi sebenarnya itu filosofi yang buruk karena kita terus mengalir tanpa adanya pendirian. Tapi yang saya menikmati hal itu gitu. Jadi yang kalau misalkan itu ya pasti ada melihat kondisi saat ini. Kalau kamu izinkan dirimu mencoba dan juga gagal, apa yang bisa kamu pelajari dari situ? Gimana? Kalau kamu izinkan dirimu untuk mencoba dan gagal, apa yang bisa kamu pelajari dari hal itu? Oh, kalau misalkan saya mencoba dan gagal, ya yang saya pelajari ya pasti ya jangan pernah putus asa. Tapi ya kadang ketepatan orang-orang itu gagal dan kesalahannya ya putus asa dan tidak pernah mencoba lagi. Ya saya pastikanlah untuk mengejar apa yang saya impikan, walaupun harus gagal seberapa kali pun ya saya akan harus mencoba agar mencapai sesuatu yang saya inginkan. Oke. Jika kamu percaya bahwa karir adalah proses yang terus berkembang, apa langkah kecil yang bisa kamu ambil saat ini? Oke, langkah kecil yang bisa saya ambil saat ini ya, yang pertama ya mungkin dimulai dari kedisiplinan diri sendiri saya saja, seperti itu. Karena saya merasa memang awal mula kesuksesan ya dari kedisiplinan diri kita sendiri, dan saya belum bisa memperhatikan itu dan ya sedang mencoba untuk melakukan kedisiplinan itu. Nah, berdasarkan cara berpikir baru kamu saat ini, apa satu langkah kecil yang bisa kamu lakukan di minggu ini? Langkah kecil yang bisa saya lakukan di minggu ini ya, yang pertama, karena kita akan menghadapi UAS minggu depan ya, yang pasti minggu ini saya akan mulai untuk belajar, menyisihkan waktu saya ya kalau bisa 1 minggu ini full untuk belajar dan tugas lah, mengerjakan tugas. Lalu, siapa yang bisa kamu hubungi atau ajak bicara untuk tahu lebih banyak tentang bidang yang kamu minati? Yang bisa saya hubungi ya, yang pertamanya pasti orang tua saya ya. Mau bagaimanapun kan orang tua yang tahu diri kita sendiri, walaupun ya pada kenyataannya ketika saya berbicara kepada orang tua kadang mereka juga tidak sepenuhnya support gitu, karena memang kadang apa yang saya pikirkan tidak sejalan dengan keinginan orang tua. Oke, lalu kemudian selain orang tua ada Selain orang tua ya, teman, relasi atau oh ya kalau misalkan itu sebenarnya tidak ada ya, soalnya saya merasa teman ya sudah sebagai teman saja, relasi sebagai relasi saja, tidak perlu tahu semuanya tentang diri saya. Oke. Lalu apakah ada kelas singkat ataupun proyek kecil ataupun kesempatan relawan yang bisa kamu coba untuk meyakinkan kamu tentang karir kedepannya? Kelas singkat relawan ya, sepertinya untuk saat ini belum ada. Kalau misalkan lihat dari jenjang karir yang saya inginkan, sepertinya belum ada. Oke. Nah, lalu kemudian untuk selanjutnya kita akan membuat mind map tentang ataupun dream job ya, tentang karir kedepannya ataupun profesi pekerjaan kedepannya. Nah, boleh kamu tulis 15 jenis
profesi ataupun pekerjaan yang paling kamu senang bicarakan ataupun senang membacanya atau mempelajarinya gitu, atau menjadi inspirasi kamu ataupun menjadi impian ke depannya, baik kayak dari masa kecil nih, aku pengen jadi dokter, aku pengen jadi polisi dan lain sebagainya, yang dulu kamu tinggalkan, jadi karena sekarang udah makin dewasa dan lupa tentang pekerjaan itu, yang boleh kamu tulis juga di sini gitu. Jadi boleh kamu tulis 15 pekerjaan ataupun profesi yang kamu pikirkan aja. 15 profesi ya. Nah, 15 profesi. Dimulai dari masa kecil. ya bebas sih sebenarnya, Bebas. mau dari sekarang mau ke masa kecil. Ya dimulai dari masa kecil aja. Siap, sudah. Oke. Oke, lalu selanjutnya kita akan mengklasifikasikannya. Oke. Yang pertama, menurut kamu mana yang paling liar ataupun yang paling tidak biasa? Coba boleh di checklist. Yang paling tidak biasa ya. Mm-mm. Yang paling tidak biasa ini sih kayaknya. Oke, ada lagi? Ini juga kayaknya tidak biasa. Ada Siapa lagi? yang mau di ini? Ini juga sih. Ada lagi? Ini ya. Udah. Oke, kemudian mana yang paling menyenangkan dan membuatmu bersemangat? Menyenangkan dan bersemangat. Oke. Lebih dari satu kan bisa. Coba pakai warna lain.
Lalu kemudian mana yang terasa paling aman dan juga realistis? Waduh, aman realistisnya apalagi? Yang udah di checklist juga boleh. Oke. Sudah. Lalu mana yang akan kamu pilih jika uang bukan sebuah masalah? Jika uang bukan sebuah masalah, ini udah. Oke. Nah kemudian apakah kamu melihat pola atau tema tertentu dalam daftar ide karirmu? Pola atau tema tertentu? Kayak sebenarnya karir kamu tuh oh ternyata emang di lapangan lebih sukanya dari semua ini. Ya kalau misalnya polanya bener sih yang tadi sebutin ya, saya lebih suka lapangan sih sebenarnya. Oke. Nah selanjutnya dari semua ide manakah 2-3 yang paling kamu ingin telusuri lebih dalam setelah ini? Boleh lingkari. Lingkari. 3. 2 atau 3. 2 atau 3 yang ke dalam ya. Ini bisa keluar. 2 aja. 2. Oke. Nah sekarang kita sudah mengklasifikasikan ya karir kamu menurut kamu itu lebih cocoknya kedua hal ini. Dari mulai masinis dan juga petani. Nah ini adalah klasifikasi menurut kamu dari semua pekerjaan yang kamu telah cantumkan. Ada 2 hal yang memang kamu itu lebih suka ataupun lebih condong kedua hal ini. Gitu. Nah mungkin tidak terasa kita sudah ada di penghujung sesi konseling hari ini. Kita tadi juga sudah mengurai rasa bingung kamu, lalu kemudian membuka kembali minatmu di bidang masinis dan juga petani gitu ya. Kemudian membongkar juga kesuksesanmu memimpin, daripada tadi kamu memimpin kebingungan kamu, mengarahkan kebingungan kamu untuk menjadi tidak bingung. Lalu kemudian hingga menyiapkan strategi untuk menghadapi kebingungan yang sebelumnya itu ada. Nah berdasarkan kesadaran itu, apa satu langkah kecil yang akan kamu jadikan komitmen baru dan akan kamu lakukan dalam 3 hari ke depan sebagai bukti dimulainya rencana karirmu? Oke, langkah kecil ya yang saya sebutkan tadi, kedisiplinan sih, karena ya kalau mau saya kedisiplin itu yang merupakan fondasi utama, dimana ya kalau misalkan kita sudah bisa disiplin ya pasti kita akan mudah lah untuk menggapai sesuatu yang kita inginkan. Seperti itu. Oke. Rencana yang sangat konkret dan juga sangat luar biasa. Tentunya kedisiplinan itu menjadi langkah awal, langkah kecil kamu untuk menuju karir ke depannya. Oke. Lalu rencana ini akan kita pantau dan juga perkembangannya kita akan lakukan juga di sesi selanjutnya. Bagaimana perasaanmu setelah menjalani sesi hari ini? Perasaan saya yang awalnya cemasnya mungkin jadi agak sedikit tenang dan plong gitu, karena saya sudah tahu gitu kalau misalkan pekerjaan saya emang lebih condong ke bagian lapangan gitu, jadinya saya bisa lebih mudah untuk menggali lebih dalam mengenai minat saya di lapangan apa saja, dan bisa memberikan banyak opsi lain lah selain dari ini. Oke, terima kasih untuk sesi kali ini. Semoga rancangan karir kedepannya itu bisa semakin dimudahkan. Amin. Jalannya juga semakin dimudahkan dan kamu bisa lebih mempersiapkannya untuk kedepannya itu mau seperti apa dimulai dari hari ini. Oke, mungkin sekian sesi kali ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Sama-sama. Dan selamat menempuh kehidupan yang baru mungkin ya dengan pola pikir yang lebih terbuka terhadap karir kedepannya.
Oke, siap. Terima kasih. Semoga sukses Ya, ke depannya. terima kasih juga ya Bapak Kecil. Ya, siap. Sama-sama. Beres. Beres.